Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Konam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu peternakan. Hari ini saya berkunjung di salah satu peternak anggota PHN Koloni, namanya Bu Dwi dari Kanigoro Blitar, teman-teman. Kemarin Lebaran datang ke markas Ragil dan bercerita banyak panjang lebar tentang kandangnya yang sudah dirak namun belum maksimal. Apa penyebabnya? Nah, saya disuruh minta datang ke sini untuk cek lokasi kandangnya. Saya suruh ngomel-ngomel pokoknya kalau misalkan ada kekurangan dalam kandang ini, saya disuruh bilang secara jujur ya, seperti apa kandangnya Bu Dwi yang sampai sekarang ini belum maksimal. Terus pantau di channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Yuk ikuti perjalanan kita di kandang Bu Dwi Kanigoro. Let's go. Nah, ini lokasi kandang Bu Dwi, puas sekali. Kanan kirinya persawahan, udaranya seger. Oh, ini bapaknya nggih, Pak? Nggih. Bapak Bu Dwi. Winginane mboten termarkas. Wah, repot. Repot. Buat ini, buat pagar-pagar nih dari selat ini, teman-teman. Modelnya kayak gini, lubangnya 18 ini Pak nggih. 16 nih Pak. 16 ini sudah pas. Biasanya pakai lubang 18, 16 atau 12. Itu yang cocok bagaimana Mas Conam? Kalau ada pertanyaan begitu, ya kalau 12 itu cocoknya pas waktu brooding. Ya kekurangannya itu waktu besar agak kotorannya ya Pak ya, kurang bisa jatuh. Kalau 16 ini rada-rada ini ya pas. Jadi waktu kecil emang pas, waktu besar pas. Cuman kadang agak jeblos saja dikit itu. Sikunya susah narik teman-teman. Itu tapi kelebihannya dari kecil sampai besar oke. Kalau 18 kalau emang kebesaran, tapi kalau kejeblos bisa ketarik. Cuman pas waktu kecil harus dikasih koran Pak kalau 18 gitu. Ngomong-ngomong laporannya Bu Dwi napa nggih kirang maksimal kedik nonton? Nggih, mata nggih. Anu napa sakitnya belum tepat. Masalahe nonton. Kalau keken mau hampir mboten enak. Lek mboten hampir nggih. Ada ayam 2 ini masuk ke dalam kandang teman-teman. Tadi sambut ini patung ayam. Jadi memang kayaknya peternak sudah lama sekali ini. Pintunya ini pakai paranet biar dapat angin dari sini. Nah, keadaannya segini Bu. Jalannya lebar sekali, pas untuk aksesnya di dalam kandang teman-teman, mempermudah. Jadi ini jalan tidak perlu diragukan. Terus raknya ini di pipa pinggir kiri, kanannya pakai 2 meter dan sebelah sana. Panjang pinten Pak? Berapa? Panjang berapa? Nggih. 25. 25. Lebarnya 7,5. Oh, kok ucul. Ini ada yang keluar ayamnya ini. Oh, pagarnya Pak. Pagarnya ini kebuka. Mungkin tadi lupa. Nah, ini pagarnya teman-teman. Nah, ini ada cek quality control penting. Ya, saya rasa ini apa ya? Kurang, ayamnya sudah sehat. Saya lihat kemarin laporannya ayamnya juga bagus. Saya lihat di grup bersih-bersih. Sejauh ini umur berapa Pak? Niki umur berapa ayamnya? Umur 15 hari. Kalau ngomongin standar sih ini udah bagus ya. Dari kenapa saya bilang itu? Saya nggak nimbang ya. Tapi dari ayamnya, dari bulunya, dari dagingnya, kepala sampai kakinya. Kakinya aja besar. Jadi nggak kekurangan minum ataupun makan. Udah cukup kalau makan tidak diragukan. Kalau kandang rawa ini satu tempat pakan ini pasti 20 ekor. Nah, kalau saya belum keliling penuh, jadi belum bisa menyimpulkan. Kendala apa Pak? Selama ini mungkin bisa diceritakan dari jenengan. Kendalanya untuk peternak biasanya rak niku anu kotoran. Kotoran masih belum menemukan jenengan. Kalau sini laler. Oh, lalat. Oh, ini keluhan banyak di Nusantara ya. Memang nggak di satu tempat, 2 tempat. Terus kalau kita berikan contoh di kandang Pak Swaji, nggak semua bisa pelihara maggot. Karena perlu ilmu lagi. Kita sebenarnya ada Pak obat semprot. Kemarin kita ngomongin produk nggak apa-apa teman-teman ya. Silahkan cari di online. Namanya Nuvet Pak.
obat pertanian, dia sejenis insektisida. Kita kemarin dikasih deplot dan dimasukkan ke kandang rak dan kandang tempat-tempat yang lain, itu bagus. Alatnya nggak ada. Setelah disemprot-semprot itu sampai 2 periode. Kita deplotnya di Malang teman-teman ya, maaf belum bisa ke sana. Nanti kita kasih tahu hasil videonya produk Nuvet. Silahkan cari di toko-toko online, Shopee, Tokopedia maupun dimanapun tokonya berada. Kalau ada di toko-toko terdekat silahkan teman-teman ambil ya. Itu bagus, semprotkan di sini ya. Nuvet itu semprotkan di mohon maaf di kotoran ini. Nanti dia bisa menekan perkembangan dari larva tersebut. Misalkan lalatnya itu berkembang biak di sini. Nah, ini saya juga mau luruskan Pak ya. Biasanya lalat dia tuh berkembang banyak karena lantainya itu tanah. Dia tuh gerong Pak, masuk ke tanah, jadi makannya di sini kotoran, biasanya dibalik-balik sini. Kalau teman-teman lihat itu, nah lembat-lembat ini dibuat untuk berkembang biak tanpa kita sadari. Itu sifat alami, dia berkembang biaknya di bawah sini. Kalau dibuat lantainya dicor, itu bisa menekan perkembangan dari lalat tersebut, tapi juga tidak menjamin. Sebenarnya bisa mengantisipasi. Pokoknya tanah-tanah ini biasanya begitu Pak. Kalau swallow sudah dirak, tambah parahnya begitu. Obat semprot sudah tak kasih kau, dan ada obat semprot yang lain kita belum bisa ngasih hasilnya karena masih dalam percobaan. Yang jelas kalau pakai teman-teman pakai Nuvet sih, itu kita merekomendasikan bagus. Jadi keluhan untuk masalah lalat insya Allah teratasi. Lah niki sudah mulai masuk lalat ini teman-teman. Nah, ini enggak di sini aja, di Nusantara, di belahan tempat yang lainnya banyak. Dan kita harus bertanggung jawab, kita yang buat kontennya Pak ya. Jadi kalau dikasih keluhan Mas mampir ke sini yo, kita datang sama teman-teman yang sudah ngajuin, kita insya Allah datang. Walau nggak di sini aja ya, nggak di Blitar, Malang, Tulungagung, Galek yang mengalami kendala masalahnya, insya Allah kita akan datang memenuhi panggilan. Nah, makanya kita pakai DMC. Kemitraan apa Pak? Bromat. Mudah-mudahan Bromat ini dari yang bulan-bulan kemarin ya, memang ada kendala mungkin di masalah pembayaran dan sebagainya. Mudah-mudahan lancar toh Pak? Lancar. Amin. Saya tak muter bentar dulu aja, tak lihat kondisi. Nggih, semuter sini. Pakan di sini. Nah, kemungkinan teman-teman, ini mohon maaf ya, saya kan di sini suruh cerewet saya sama Bu Dwi. Karena tempat pakannya di pojokan sini ini menghalangi angin. Nah, terus ini kan pakan fresh, terkena angin sedotan blower sana. Saya ini cuman ngomong aja dengan mengidentifikasi dari ini ya pakan. Terus pagi itu kena embun, ya apalagi kan sampingnya sawah. Lah kena sini siapa tahu pakannya bisa kena jamur, kualitas pakannya berkurang karena tersedot angin. Ini mungkin bisa jadi dari segi kualitas pakannya mulai menurun karena tergeret, tersedot angin itu teman-teman. Jadi kalau pakannya di depan seldek sini, walau seldeknya paren begini, itu kuranglah bagus. Tapi kalau memang nggak ada tempat gini ya, ini saya sebagai nyaran ya, nggak menyalahkan harus bagaimana Pak ya, mohon maaf ya Pak ya, hanya menyarankan dari Bedui. Siapa tahu ini pakannya kalau taruh sini nanti berjamur dan kualitas pakan berkurang karena ini loh Pak, anginnya Pak. Kan ini ada rasanya toh Pak, gurih-gurih itu pakan. Nah karena angin terus gurihnya berkurang, nafsu makan juga berkurang. Itu dari pakan ya, kita identifikasi. Dari kotoran saya rasa kalau kotoran ini biasanya kalau pingin amoniaknya itu naik dilakukan semprot tadi. Kalau masih kurang ya sebenarnya ini loh bagus. Ini ditaburin apa namanya, sekem merang di sini. Ini oke sih. Kalau saya cium-cium bau kotoran ini ya masih nggak terlalu parah teman-teman. Maksudnya jalan. Jadi saya lihat dari kotoran ini kayaknya tidak berpengaruh besar. Nah, ini rutin diambil berapa hari Pak? 3 hari sekali. 3 hari sekali. Oke, itu sudah wajib dan wajar untuk kandang rak diambil sekitar 2-3 hari. Saya rasa itu bukan masalah besar, masalahnya di lalat. Lalat. Oke, sambil jalan. Kalau jalan di sini saya rasa enggak
terhalangi dan jalannya sangat pas. Nah, biasanya kurang jalan, jadi nanti akan membuat ABK males masuk kandang karena aksesnya itu kurang nyaman. Saya rasa ini sangat nyaman. Ada yang jatuh lagi, Pak. Nah, ini kemungkinan besar faktor seperti ini inilah ini kurang habis makan kayaknya. Kasih makan, Pak ya? Belum ya? Lali Pak. lali oke. Kotoran juga enggak, ini kering, aman. Ya, kita ke ujung sana, ke bagian seldek. Untuk ketinggian kandang, untuk kandang rak ini sudah teratur, tinggi dari tanah sudah pas. Raknya ini sudah nyontoh, karena kemarin mas saya sudah nyontoh semua ketinggian, terus ukuran kandang raknya, tapi kandang saya kok nggak maksimal. Oke. Dari blower itu sudah pakai pabrikannya itu pakai 50 in, terus yang sini 40 in, yang sana 50 in lagi, jadi total 3. Saya kembali lagi bertanya, untuk populasi satu ini berapa, Pak? Ini 4.000. Masalah blower enggak jadi masalah, blowernya sudah lebih, karena hitungan saya ini untuk kurang lebih 5.000, raknya 4.000, terus kotorannya sudah terpisah, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah blower it's okay, nggak ada dampak-dampak. Jadi malah lebih dari jumlah blower ini itu lebih karena 3 teman-teman, 2 aja sebenarnya cukup untuk 50 in, tapi ini kemungkinan peletakan blower ini tidak sejajar, tidak seimbang, kemungkinan besar, karena ya jumlahnya ini kan penempatan blowernya yang sini kan sebelahan, yang sini ini jaraknya jauh. Tapi masalah blower yang bagus, kalau teman-teman itu ingin membuat penempatan blower ya dipaskan di lorong, mungkin pasnya sini kalau ingin hasilnya maksimal ya, karena lorong-lorong seperti ini itu akan menghambat angin dari ujung sana ke sini. Nah, saya tambahin pintu V, Pak. Pintu V di lorong wonten itu kandangnya bus Pak Suwandi. Nggih, jenengan monggo minggu depan panen depan apa pas nganggur ini jenengan buat pintu V, jadi biar anginnya itu masuk ke lorong, leres. Sebelahnya ada kandang, Pak? Atau atas bawah ini? Ada lagi, yo. Kita ke kandang satunya. Oh iya, butuh jualan ya, Pak ya? Napa boten tengene rencang. Oh, tengene rencang. Yang jadura masalah center tanahnya dan gitu. Karena sumber itu diplester. Oke, iya. Ini pakan aja siapa tahu nih kualitas pakan berkurang, dan kalau ada dana ya saya sarankan lah ini beli seldek. Beli seldek walau belum ya nggak apa-apa teman-teman. Sebenarnya kalau ini sudah jalan sih menurut saya. Yang di sini ini umurnya sama, Pak? Wah, sama, jalan nggak usah diragukan. Sebenarnya kalau 7 hitungannya itu buat raknya. Kalau ini sudah terlanjur raknya begini teman-teman, nggak apa-apa. Kalau 7 itu ya, yang 1 meter dari pinggir ini ya, biasanya turbulensi kan di samping sini ya. Ini 1 meter jalan, terus buat rak itu 2 meter sini, langsung 2 meter sini, tengahnya itu jalan 1 meter, di sana 2 meter. Kalau dihitung kan raknya kan kita pakai langsung 2 meter, Pak. Hitungannya sama kayak gini teman-teman. Itu kan 1 meter yang pojokan sana, mana 1 meter, yang tengah 2 meter, yang pinggirnya 1 meter, kan ketemunya kan 4 meter raknya. Nah, kalau 7 meter kasih jalan itu 3, raknya yang 2 tapi langsung 2 meter, karena yang biasanya bagian samping ini sering turbulensi. Terus kalau samping ini kalau kita mau buka tutup tirainya kan juga mudah kalau dikasih jalan. Nah, sudah bisa menggambarkan kalau nggak 7 ya 10 itu akan ketemunya ya 1 meter
dinding itu untuk jalan, kemudian 2 meter untuk rak, 1 meter lagi jalan, 2 meter lagi rak, dan 1 meter lagi jalan sebelah sana itu pas. Jadi mau kita buka tutup tirai, membersihkan samping-samping itu enak. Kita mengadopsi ilmu itu dari kandangnya Pak Iya lupa saya, pokoknya Gandosari, dan kita kembangkan itu paling bagus untuk perhitungan rak. Sebenarnya ini lebar sudah pas, cuman ini kan mengikuti ilmu rak yang dulu ya Pak ya, yang dulu. Berarti nggak apa-apa, cuman dimaksimalin aja pembersihan kotoran. Ya tandanya untuk kotoran seperti ini sudah waktunya ngangkat. Jangan biarkan terlalu lama, karena tujuan dari kandang rak itu untuk menekan amonia tinggi dan penyebaran lalat. Nah kelihatan kan kalau kandang ini lebih bersih dari kandang sebelah, walau debit kotoran sudah terlalu banyak. Menurut Bapak yang sebelah sana sama sini perkembangan lalatnya kayaknya lebih samping tadi ya, karena masih tanah. Kan apa lembab lah kayak. Lembab. Insya Allah kan mungkin sudah bisa diterima ya. Itu yang menyebabkan lalat pastinya. Kalau ini kan sudah diplester, ini sudah istilahnya menghambat perkembangan lalat. Nah, lalatnya dari mana? Mungkin dari sebelahnya tadi. Ini tetap sama gudangnya. Ya, sini lah Pak, dikasih yup-yup lah itu Bu Dwi. Nah, ini Bu Duki. Sri Kandi. Saking pundi nih kamu? Nabatan. Lah kok nggih mboten kabar-kabar. Lah langsung kula bel niku wau, langsung ngebu kula mriku. Oke, sampun kula niku bejo bapak niku wau. Sudah banyak bicara, mungkin gudang sedikit. Pakannya kan kena angin toh Bu. Apalagi ini dekat sawah. Embun pagi itu masuk ke kandang, apalagi kan paranet. Ya siapa tahu, kita juga namanya kan menilai. Mungkin kualitas pakan berkurang karena tadi kena tertiup angin terus. Kan gudang pakan itu ada sebenarnya karena untuk menampung pakan supaya kualitas pakan itu tetap terjaga. Apalagi lah terkena lembab-lembab seperti itu. Cepet lembab kok. Terus dikasihkan ke ayam, dimaem ayam. Ini nggak maksimal. Makanya Mas Ponan tak suruh kesini tuh itu loh cari solusi. Kalau blower sudah tidak, saya sudah menghitung, saya bilang bapaknya ini populasi cuma 4.000 yang bawah, blowernya dikasih 3, udah lebih dari cukup. Ya 1 gudang, saya nilai. Terus yang sebelah tadi plester. Kalau ya plester, kalau ada duit, ada dana modal di plester nggih Bu. Saya dekir ngene kula enten. Iya diboni ya ndak apa-apa loh Mas. Bayar panen gimana Mas? Tak tanya adminnya itu. Bayarnya panen. Piye Mas? Iso rong sean. Dimbo piye Mas? Untuk saat ini ya. Label dulu enggak apa-apa. Untuk saat ini mohon maaf ya. Maaf belum bisa nonton. Nggak apa-apa. Paranet sebenarnya nggak apa-apa Bu, yang nggak apa-apa, nggak masalah. Masih bisa diakal kok. Penyebabnya mungkin ya tadi kotorannya ini sudah waktunya. Saya rasa kotoran sudah ada jadwal sendiri. Sambil masuk Bu. Enggak, soalnya hari ini kan sini, besok sini kan muter Mas. Panen nopo? Kotorannya muter. Oh, kotorannya muter. Ini nimpali yang atas, besok sini, kemarin situ. Jadi tiap hari. Tiap hari. Yang sebelah sini saya belum Bu. Saya lanjut di sini. Ayo monggo Bu, ayo Bu. Sambil ini Bu. Sambil belajar bersama. Nah, Channel CC belajar. Ini anggota PAN Koloni. Butuh ini aktif sama bapaknya, ngikutin perkembangan grup kayaknya. Sebenarnya kan ini kalau kecil broadingnya. Oh, waktu kecil broadingnya ini pakai lampu. Is oke sih, nggak begitu masalah. Tapi kalau ditambahin pemanas sih nggak apa-apa. Kak, saya nggak bisa menilai pakai lampu itu jelek, nggak bisa. Karena banyak peternak di daerah dingin dan teman-teman saya di daerah lain pakai lampu itu malah jauh lebih bagus. Merata perkembangannya. Loh kok bisa? Jadi ini kotoran kandang ayam itu dipisah. Kenapa ayam kandang rak ini dikasih lampu kok perkembangannya bagus? Dia itu cuma dapat panas dikit, kotorannya terpisah dengan suhu ruang itu cukup teman-teman.
Karena ini kohenya ini kan tidak jadi satu dengan ayam. Jadi dia ayam ini nggak kena basah, ya nggak terlalu dingin. Terus di suhu bawah dan suhu atas ini beda. Nah, dingin di bawah tidak berarti dingin di atas. Biasanya teman-teman ya, kalau pas waktu brooding kandang postal itu ya, yang bawah itu 33. Itu kurang, harus pakai ukuran 35. Nah, di sini nanti akan suhunya akan 33. Ya lebih dingin sini ya. Tapi kalau sudah terpisah ini, karena ayam broiler ini membutuhkan oksigen, sirkulasi udara yang bagus, ini bisa nggak pakai lampu. Ini saya bisa jelaskan dengan logika, karena ayamnya itu terpisah dengan kotorannya. Oke, ya ujung kebocoran mungkin ada, tapi sudah ketutup. Untuk blower sini saya rasa lebih dari cukup. Ini dikasih 4, 1, 2, 3, 4 dengan ukuran 40 in dan satu blowernya 50 in, teman-teman. Kalau ngomongin ini nggak berhasil, enggak, cuman di sini kurang maksimal aja keluar dari Dwi, karena ini terus jalan, ikut PT ini terus jalan, produksi ayamnya terus isi juga. Cuman yang di teman-teman kayak Pak Swaji dapatnya 10.000 ekor, Dwi itu cuman dapat 4.000, 5.000 katanya, ada sisa tapi ya kurang. Intinya Mary. Intinya butuh itu kok nggak maksimal, itu cuman nggak maksimal seperti di teman-teman yang lain. Ya wajar, di kandang Pak Suwaji dari lambat laun perlahan itu kalau ada dana memang dibelikan untuk ini, ganti terpal, ganti seldek. Sekarang sudah seldek, kalau Budwi kan belum. Dananya ngedum. Oh ngedum. Tapi kan nggak apa-apa, kalau peternak itu kan kayak gitu Bu. Aduh, kecepet saya. Pak Swaji duluan gitu awalnya, raknya terus diperbaiki jadi bisa beli blower, terus sekarang sudah upgrade seldek. Ya ini memang PR ini. Kalau ini kan saya rasa kan sudah jalan, cuman kalau dibanding dengan Pak Swaji kan hasilnya mungkin ya, yang dibilang. Ya, betul. Kalau gagal enggak teman-teman. Ya, belum maksimal. Belum maksimal. Kalau kebocoran pasti ada. Jadi ya, tutupi kebocoran. Kalau bocoran dari sini, saya akan kasih tahu logikanya di mana. Semakin besar ayam, semakin membutuhkan suhu minimal adalah 28 derajat. Kalau di sini ini lebih, ini kayaknya 30 derajat. Harus up. Bapak saya kasih tahu. Berarti kita akan membutuhkan seldek. Seldek itu paranet itu bisa, tapi paranet kalau dikasih air gini ya, itu bisa menurunkan. Ini harus memang kasih air. Kalau kasih air, kalau gudangnya di depan sini ya tidak mungkin. Semakin besar ayam semakin membutuhkan suhu semakin dingin, ya seharusnya kan 26 Bu, 26. Ini nggak bisa tercapai suhunya, makanya yang membuat kandang ini nggak maksimal adalah di suhu jumlah bor sudah pas, jalan sudah pas, rak sudah sesuai. Cuman gudang ini sudah diplaster, ya itu aja PR-nya ke depan. Nggak ada yang lain Bu. Saya mantapkan nanti bikin seldek sama gudang. Nah, sama gudang wes itu aja. Ya. Biar enggak kepikiran apa-apa. Saya lihat perawatnya bagus. Kohe, Mas. Cuman udah. Itu sana gudang kohe, cuman kan atasnya masih itu apa? Masih belum tertutup. Tertutup. Sudah. Apa? Yang mana tuh, Bu? Itu kohe itu sebenarnya. Bentar. Yang mana? Putih, Pak. Ya, ini ya? Ya. Oh, berarti kotoran sudah ditampung sini sebagian. Iya, kemarin ke situ juga. Oh. Kan mestinya atas kan pakai apa yang putih-putih itu loh. Oh, plastik. Biar dapat cahaya masuk, terus dia mengeringkan kotoran. Dindingnya ya juga memang harus ada jaring biar keluar. Gitu. Kalau gini nambah blower sampean. Blowernya satu lebih cepat sih toh. Dikipasi. Tapi sudah banyak mengurangi ya Bu. Lalat kemarin keluarnya lalat besar toh jenengan. Besar sekali. Sini tuh sampai saya beli keletan 7 box. Nah, obat lalat yang tabur, yang semprot udah enggak. Jangan sih. Terus
periode ini baru periode ini tiap hari saya timpal gantian per lantai. Itu ada khusus orang yang nimpal. Ada ya. Ini di umur sekian ya sudah mulai ada lalat. Ya, tapi kan nggak kayak kemarin. Nggak kayak kemarin. Jadi solusi sudah sedikit menemukan Bu ya. Ya dengan adanya di grup itu kan banyak belajar. Ya, terima kasih juga teman-teman. Monggo belajar. Kalau kita belum bisa mengenal nggak apa-apa. Nanti tanya yang di atas open atau sama. Oh sudah dirak ya, kita ke atas tinggal dikit. Nah, sudah dirak semua. Senekat ini sebenarnya. Senekat-nekatnya. Ini ayamnya kalau di sini juga pertumbuhannya sih juga bagus. Nanti kan mau pelebaran ke samping. Mau kelebaran samping. Kemarin kan nipelnya habis, makanya saya beli nipel itu. Oh, ke markas. Lambat pelebaran karena kehabisan nipel. Yeah. Jadi kayaknya bukan terpal, ini banner ya, Bu? Ya, banner. Dapat dari waktu Covid itu saya mulai keluar Sudah. Soalnya kalau mau ikut kemitraan, apa open nggak mau, akhirnya nekat pakai banner. Pakai banner. Ya ini ditempel aja. Biar kebocoran itu tidak. Saya sekiranya saya cek kalau kebocoran kayaknya minim sih. Oh ada. Ini sepertinya hal sepele tapi kalau nggak ditutup dia kan angin itu nggak datangnya dari sana, dari sini. Jadi kalau semakin banyak bocor ya, setiap lubang sini Bu. Nah, angin itu nggak dari sana, jadi nggak gimana ya? Ngobos dari sini, kecepatan dari sini nggak kecapai, akhirnya ayam sering megap-megap, nggak dapat lah sirkulasi. Seharusnya dari ujung ya, mudah-mudahan nanti ya kebocoran seperti itu segera ditutupin. Kak, koreksi saya ya cuman seldek itu aja, gudang itu wis. Insyaallah nanti ke depannya lancar Bu. Yang teman-teman dapat 10.000 insyaallah jenengan dapat. Cuman di suhu aja ini. Enggak ada yang lain. Kalau lalat jenengan harus tahu di grup, belajar di grup insyaallah dapat solusi nggih. Untuk buat temennya kemarin kandang open Mas. Kandang open. Ikut Ciomas baru 1 periode itu. Bisa kandang open ikut Ciomas Bu. Kemarin kan ceritanya di Ciomas itu dikasih solusi. Di close apa open rak. Karena yang lebih bagus di rak daripada di close gitu. Ini saya nggak mengecilkan ilmu dari teman-teman PPL ya. Kita yang sudah mempunyai jam terbang, saya nggak menyarankan untuk ngerak dulu sebelum di close. Iya. Kenapa Bu ya? Kenapa? Lalat. Di open saja sudah banyak lalat, apalagi di rak. Kalau saya close saja dulu secukupnya, pelajari manajemennya, terus buat aja 12 ekor per meter, ngisinya jangan 16, jangan 14. Atau sudah kenapa kalau 12 ekor per meter biar pas. Iya. Nonton kemarin di demo, kalau saya saran lebih baik di close dulu sebelum dirak, karena biaya rak ini nggak murah. Iya. Hampir sama kayak nge-close loh. Iya, pikirannya kan mahal di close daripada di rak. Kata siapa? Makanya terus itu begitu, aduh, sedangkan yang close saja rak sedangkan yang close saja lalat masih timbul, apalagi open. Jadi ke kantor kabupaten segala ya. Mudah-mudahan menjadi pengalaman buat teman-teman yang lain Bu ya, mendahulukan close saja dulu sebelum dirak. Udah open kan banyak kan kemarin, dirak dulu. Nah, teman-teman kandang open kejadian seperti itu. Nah, ini mumpung ada pengalaman dan Bu Dwi sendiri yang bicara, ini temennya kemarin dimasukkan ke grup PHN Koloni. Dan untuk yang ingin bergabung di PHN Koloni, grup kebanggaan kita silahkan teman-teman sebut nama dan asal daerah, itu aja. Jangan lupa sebut nama, asalnya dari mana, nanti akan saya masukkan di grup. Silakan belajar di grup PHN Koloni. Ya, saya rasa itu ya untuk rangkumannya. Saya cek yang sebelah sini dulu. Nanti mau buat pelebaran. Oh, mau pelebaran. Masih baru, kemarin kan lalat banyak gara-gara TMAO. Akhirnya itu tumpah ke bawah, semua jadi banjir lalatnya. Udah bikin frustasi sampai saya udah nggak usah melihara ayam. Kemarin ngantan. Iya, sampai mau tak jual aja Mas ini Mas. Kandangnya. Seandainya laku saya jual. Saking apa ya?
Saya ibaratnya makan aja udah nggak enak. Biasa putus asa, ya itu bagian dari cobaan kita. Kalau kita sedang lewati dengan menurut kemampuan, insya Allah Bu. Makanya insya Allah. saya mempelajari juga kekurangan apa ya step by step lah. Perlu biaya. Semua perlu biaya, dan biaya nggak murah dan nggak sedikit. Tapi nanti kalau seimbang dengan hasilnya, berapapun insya Allah jadi lebih ringan gitu ya. Seperti itu kita mainnya di kandang Bu Dwi ya. Kalau nggak semua saya florkan di konten saya ini, mohon maaf, kan karena harus ada yang saya bicarakan khusus dengan Bu Dwi. Jadi teman-teman kalau ingin konsultasi silahkan langsung telepon saya, kan masalah kandangnya bagaimanapun, supaya saya bisa kasih solusi, kirim video, kirim foto ke WA pribadi saya. Monggo, nomornya ada di deskripsi. Nanti kalau ada apa-apa kontak lagi kita Bu, nggak apa-apa wis. Iya, terima kasih sekali Mas Sona mau datang ke tempat saya. Nggih. Solusi-solusi, insya Allah saya akan bikin gudang. Kalau seldek sebentar lah, periode depan. Habis kena lebaran ini loh. Oh nggih wis Neni nyicil sedek. Tambah semangat ya Bu, tambah semangat lagi ya. Wis mboten usah putus asa, mboten usah dijual kandangnya. Diragati mawon untuk masa depan keluarga. Masih ini loh Bu, masih gandolane yang terakhir. Tambah untuk membuat semangat Bu Dwi dan teman-teman di Nusantara. Salamnya salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.